warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Prayogo dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 32. Saya akan mempresentasikan tugas merangkum agama bab 1. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa macam kitabnya kepada beberapa rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kitab dan suhuf. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab dan suhuf. Kitab yang dimaksud adalah berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman manusia. Itu wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran terpisah seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kandungan kitab antara lain: 1. Ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Hukuman syariat. 5. Kisah dan sejarah nabi terdahulu. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata Zabara Yazburu Zabar yang artinya menulis. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil intinya berisikan ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan seperti pada Quran surat Al-Baqarah. Nama lain Quran adalah 1. Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk. 3. As-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar. 4. Az-Zikir, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. 5. Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan. Isi Al-Quran adalah 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitarnya. 5. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 6. Kisah, yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Tiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keahliannya. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah satu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Dua, menjelaskan habis masa berlakunya kitab-kitab terdahulu. Tiga, menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai akhir kiamat. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: satu, sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup. Dua, sebagai landasan hukum dan etika. Tiga, sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Menerapkan perilaku mulia. Satu, mempercayai bahwa kitab-kitab selain Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sekian dari presentasi saya itu tadi. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.